لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أسرعت بالحب لم أسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Itulah ungkapan yang tepat untuk kaum muslimin terhadap kisah Khalid bin Sa'id. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia, namun sedikit sekali dari kita yang mengenalnya. Apabila disebutkan nama Khalid, pasti yang terpikir adalah Khalid bin Walid, pahlawan Islam yang selalu dikenang. Padahal Khalid bin Sa'id adalah salah satu sahabat Nabi yang tergolong as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat yang pertama masuk Islam. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya apabila kita menyempatkan diri untuk mengenal juga sahabat Nabi yang satu ini, agar bisa diambil hikmah dan dapat diteladani oleh kaum muslimin dan generasi seterusnya. Adapun kisah ini dinukil dari kitab Suwar min Hayat al-Sahabah. Baiklah, langsung saja kita simak kisah perjuangan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Khalid bin Sa'id. Dikisahkan, seseorang yang bernama Sa'id bin Al-As bin Umayyah, yang berkunyah Abu Uhaihah, keluar dari rumahnya menuju ke Makkah. Kemudian dia memakai surban merahnya yang bagus dan berharga mahal, serta jubah yang dipakainya adalah jubah-jubah para raja Yaman yang berhias dengan benang emas. Dia berangkat bersama para hamba sahayanya sambil membawa pedang yang terhunus. Selain ditemani hamba sahaya, Sa'id bin Al-As juga ditemani oleh anak-anaknya, dan salah satu anaknya ialah Khalid bin Sa'id. Tak hanya itu saja, Sa'id bin Al-As juga diiringi oleh beberapa pemuka kaumnya dari Bani Abdusyam. Mereka berjalan dengan jubah-jubah dari sutranya yang mahal. Tatkala Sa'id bin Al-As sudah tiba di Makkah, orang-orang di sekeliling Makkah berbisik, "Pemilik mahkota telah tiba." Itulah julukan yang diterima oleh ayah Khalid. Dia digelari pemilik mahkota, karena jika Sa'id bin Al-As sudah memakai surban merah di kepalanya, maka tak ada satu orang pun yang berani memakai surban yang sama warna dengannya, sampai Sa'id melepas dan tidak memakainya lagi. Betapa tingginya kedudukan ayah Khalid ini. Setelah mengatakan pemilik mahkota, lalu orang-orang Quraisy langsung membuka jalan untuk Sa'id bin Al-As dan rombongannya, hingga ia mendapat tempat duduk yang nyaman di Makkah. Di sanalah Abu Sufyan bin Harbi, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham dan para pemuka Quraisy lainnya menghampirinya untuk mengucapkan salam kepadanya. Sa'id bin Al-As berkata, "Berita apa yang aku dengar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku mendengar dia telah mengikuti Muhammad. Bahkan dia berani memukul seorang laki-laki Quraisy hingga kepalanya terluka dan mengucurkan darah, karena laki-laki itu melarangnya sholat kepada selain Tuhan-Tuhan kita. Demi Lata dan Uzza, jika kalian masih terus meremehkan perkara Muhammad bin Abdullah, karena kalian merasa segan kepada Bani Hashim, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Aku akan melarang Tuhan Ibnu Abu Kabsyah untuk disembah di Makkah." Beberapa saat setelah itu, Sa'id bin Al-As kembali ke rumah seperti biasanya, kecuali anaknya yang bernama Khalid bin Sa'id. Ia masih berada di Makkah untuk mencari berita tentang Nabi Muhammad SAW serta dakwahnya. Ia berpindah-pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Malam pun tiba, Khalid bin Sa'id pulang ke rumahnya dan menuju kamarnya. Namun rasa kantuk tak kunjung menghampirinya. Ia terus memikirkan tentang Nabi Muhammad SAW dan gelisah serta khawatir jika ayahnya melakukan sesuatu terhadap Nabi Muhammad SAW. Di bagian akhir malam, Khalid pun tertidur. Namun tidak lama kemudian, ia bermimpi dan membuatnya kembali terbangun. Dia merasakan ada beban berat yang dipikulnya. Khalid berkata, "Aku bersumpah, ini adalah mimpi yang benar. Aku tidak bermimpi dusta.
Khalid bin Sa'id melihat dalam mimpinya bahwa dirinya di tepi sebuah jurang yang sangat dalam dari jurang-jurang jahanam, di mana pandangan mata tidak menjangkau ujungnya dan seseorang tidak mengetahui kedalamannya. Di jurang tersebut, api menyala dan bergejolak dengan suaranya yang menggelegar sangat menyeramkan, membuat hati terlepas dari tempatnya dan jiwa merinding menahan ketakutan yang luar biasa. Tatkala ia hendak menjauh dari pinggir jurang, ayahnya menghadangnya dan menyeretnya ke dalam api. Maka dia pun melakukan perlawanan keras terhadapnya. Khalid bergelut dengan ayahnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatannya hampir saja melemah sehingga dia hampir terjatuh ke dalam jurang jahanam. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW datang, memegang ikat pinggangnya dengan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat, menyelamatkannya sehingga dia tidak terjatuh ke dalam jurang jahanam tersebut. Kisah Khalid masuk Islam dimulai ketika tiba waktu pagi. Saat itu Khalid bin Sa'id berangkat ke rumah Abu Bakar. Mengapa harus Abu Bakar? Karena bagi Khalid, Abu Bakar adalah orang yang sangat ia percayai, dan Khalid merasa tenang jika berada bersamanya. Kemudian Khalid bin Sa'id menceritakan mimpinya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh, Allah telah menginginkan kebaikan untukmu wahai Khalid. Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa agama, hidayah dan kebenaran. Agamanya akan mengungguli seluruh agama manapun, meski orang-orang musyrik membencinya. Ikutilah dia wahai Khalid. Jika kamu mengikutinya, maka pintu-pintu surga akan dibuka untukmu, dan kamu akan dihalangi dari api neraka. Adapun ayahmu, apabila dia tidak mau mengikuti Muhammad, maka ia akan masuk ke dalam jahanam, di mana dia ingin menjerumuskanmu ke dalamnya." Khalid bin Sa'id berangkat menemui Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi di Ajiyad, yaitu sebuah bukit di Makkah. Khalid bin Sa'id memberi penghormatan kepada Rasulullah seraya bertanya, "Kepada siapa engkau mengajak kami wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Aku mengajak kalian agar beriman kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa aku adalah hamba dan utusannya. Membuang penyembahan kepada batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak mampu memberi manfaat dan menimpakan mudarat. Tidak membedakan antara siapa yang menyembahnya dan siapa yang berpaling darinya." Raut wajah Khalid berbinar. Dia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan dan hambanya." Khalid bin Sa'id adalah orang kelima atau keenam yang masuk Islam di muka bumi, karena tidak ada yang mendahulunya untuk menerima karunia agung ini selain Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalid bin Sa'id meninggalkan istana ayahnya yang megah dan penuh kenikmatan demi bergabung dengan Rasulullah. Mengikuti beliau bersama para sahabat dengan berpindah-pindah dari satu bukit ke bukit lainnya untuk menikmati manisnya iman, menghafal Al-Quran, beribadah secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari siksaan kaum Quraisy. Sekian lama Khalid bin Sa'id tidak ada di rumah, ayahnya pun mengutus mata-mata untuk mencari Khalid. Akhirnya, berita Khalid masuk Islam sampai ke telinga ayahnya. Sa'id bin Al-As hampir saja gila mendengar berita tersebut. Ia tidak menyangka bahwa salah satu anaknya berani membangkang dari kekuasaannya, kafir kepada Lata dan Uzza, dan mengikuti Muhammad bin Abdullah. Sa'id bin Al-As langsung mengutus hamba sahayanya yang bernama Rafi dan dua saudara Khalid, yaitu Aban dan Umar, untuk mencarinya. Mereka melihat Khalid bin Sa'id sedang sholat di sebuah bukit di Makkah. Sholatnya membuat hati mereka bergetar, tentram dan tenang. Mereka berkata kepada Khalid, "Bapak memanggilmu karena ingin bertemu denganmu. Dia sangat murka karena kamu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuannya." Khalid pun pulang bersama mereka. Saat dia tiba di hadapan ayahnya, ia mengucap,
"Assalamualaikum." Ayahnya pun berkata kepadanya, "Celaka kamu, apakah kamu kafir kepada agamamu dan agama leluhurmu, kemudian mengikuti Muhammad?" Khalid menjawab, "Aku tidak kafir, akan tetapi aku beriman kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Aku membenarkan kenabian Rasul-Nya. Aku mencampakkan berhala-berhala yang kalian sembah." Sa'id pun marah dan berkata, "Celaka kamu, apakah kamu berkata bahwa dirimu membenarkan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu? Dia bukan pengaku, akan tetapi dia adalah orang yang benar, menyampaikan risalah Rabb-Nya, menasehatiku, menasehatimu, dan menasehati umat seluruh manusia." Jawab Khalid. Bapaknya berkata, "Kamu harus meninggalkannya dan mendustakannya." Khalid menimpali, "Aku tidak akan melakukannya selama nadiku berdetak." Sa'id kembali berkata, "Kalau begitu, aku akan menghentikan semua pemberianku kepadamu." Kemudian dijawab oleh Khalid, "Ini adalah sesuatu yang paling ringan yang aku sudah duga sebelumnya, paling kecil yang telah aku perkirakan sebelumnya darimu. Allah yang memberiku dan memberimu rezeki." Kemarahan Sa'id bin Al-As semakin memuncak. Maka tangannya memegang tongkat keras yang telah dia siapkan sebelumnya, mengayun ke kepala Khalid hingga berdarah. Sa'id terus memukuli Khalid sehingga darah bercucuran dari seluruh tubuh dan kepalanya. Kemudian dia memerintahkan agar Khalid diikat dan ditahan di sebuah ruangan yang gelap gulita, tanpa makanan dan minuman selama 3 hari. Di hari keempat, beberapa orang dari keluarga Khalid menjenguknya. Mereka berkata, "Bagaimana keadaanmu, wahai Khalid?" Khalid menjawab, "Sesungguhnya aku sedang berguling-guling di atas nikmat Allah." Mereka berkata, "Apakah kamu belum mau untuk kembali ke jalan yang benar dan mentaati ayahmu?" Khalid menjawab, "Jalan lurus itu tidak meninggalkanku, dan aku tidak meninggalkannya. Aku tidak akan mentaati ayahku dalam perkara di mana dia durhaka kepada Allah." Mereka berkata, "Ucapkan kepada ayahmu sesuatu yang membuatnya rela tentang Lata dan Uzza, sehingga dia membebaskanmu. Sesungguhnya Lata dan Uzza adalah 2 batu yang buta dan tuli. Aku tidak akan mengucapkan tentang keduanya selain apa yang membuat Allah dan Rasul-Nya ridha. Silahkan ayahku melakukan apa yang dia inginkan." Jawab Khalid bin Sa'id. Sa'id bin Al-As mengikat Khalid lebih kuat. Dia memerintahkan anak buahnya agar membawanya ke padang pasir Makkah setiap hari tatkala matahari meninggi, menelentangkannya di antara bebatuan sehingga matahari membakarnya. Setiap kali mereka melakukan itu terhadap Khalid, dia selalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan iman dan meninggikanku dengan iman. Semua ini jauh lebih ringan daripada azab sesaat di Jahannam, di mana Abu Uhaihah ingin mencampakkanku ke dalamnya. Semoga Allah membalas kekasihnya dan nabinya atas jasa-jasanya kepadaku dan kepada kaum muslimin dengan balasan terbaik." Suatu saat kesempatan terbuka untuk Khalid, sehingga dia bisa melepaskan diri dari tangan ayahnya. Dia pergi menemui Nabi. Tidak lama kemudian, 2 saudaranya, yaitu Aban dan Umar, mengikuti langkahnya. Keduanya bergabung ke dalam barisan kebaikan dan cahaya. Hal ini membuat Sa'id bin Al-As semakin terguncang hidupnya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya dia berkata, "Demi Lata dan Uzza, aku akan membawa hartaku keluar dari Makkah. Itu lebih baik bagiku. Aku akan menjauhi orang-orang kafir yang telah mencela Tuhan-Tuhanku dan sesembahanku tersebut." Lalu Sa'id pindah ke Taif. Dia tinggal di sana hingga akhir hayatnya dalam kekecewaan dan kesyirikan. Tatkala Rasulullah memberi izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, Khalid bin Sa'id berangkat bersama istrinya, yaitu Aminah binti Khalaf al-Khuzaiyah. Di sana, Khalid tinggal selama belasan tahun sebagai penyeru kepada Allah. Dia tidak pulang ke Madinah kecuali setelah Allah menaklukkan Khaybar untuk kaum muslimin. Rasulullah berbahagia dengan kepulangan Khalid. Lalu beliau mengangkatnya sebagai gubernur Yaman.
Jabatan ini dia pegang hingga Rasulullah wafat. Di zaman Abu Bakar, Khalid bin Sa'id bergabung di bawah panji-panji pasukan yang berangkat ke Syam untuk memerangi orang-orang Romawi. Khalid memperlihatkan keberaniannya di medan-medan perang. Sebelum perang Marju As-Sufa yang terjadi di dekat Damaskus, Khalid melamar Ummu Hakim binti Al-Haris dan menikahinya. Ketika dia hendak melewati malam pertama dengannya, Ummu Hakim berkata kepadanya, "Wahai Khalid, alangkah baiknya kalau engkau menunda hal ini hingga kaum muslimin menyelesaikan perkara besar di mana kita akan menghadapinya." Khalid menjawab, "Aku merasa yakin bahwa aku akan gugur." Kemudian dia melewati malam pertama dengan istrinya. Ketika pagi tiba, Khalid mengadakan walimah untuk teman-temannya. Di saat mereka belum menyelesaikan santapan makan mereka, orang-orang Romawi sudah menata bala tentaranya dengan rapi. Salah satu dari Romawi melangkah maju untuk perang 1 lawan 1. Maka Habib bin Salamah meladeninya dan kemenangan atas Habib bin Salamah. Lalu seorang lagi dari Romawi maju, maka Khalid bin Sa'id pun meladeninya. Namun kemenangan di pihak lawan, sehingga Khalid gugur sebagai syahid. Akhirnya dua pasukan bertemu, hingga terjadi perang yang sangat dahsyat. Saat itu Ummu Hakim menerjang maju, seperti singa betina yang kehilangan pejantannya. Dia mengencangkan kain pengantinnya, dan mengambil tiang tenda yang menjadi saksi malam pertamanya. Dia terjun ke medan perang dan membunuh 7 orang pasukan Romawi. Kaum muslimin terus berperang sampai akhirnya usai dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Arwah Khalid bin Sa'id berkibar di antara mereka dengan penuh kebahagiaan. Pembunuhnya melihat ada secercah cahaya dari langit yang menaungi jasad Khalid. Disebutkan bahwa pembunuh Khalid bin Sa'id menyesal karena telah membunuhnya dan bertaubat hingga ia masuk ke dalam agama Allah bersama orang-orang yang mendapat hidayah. Itulah kisah Khalid bin Sa'id, sahabat Nabi yang memilih hidayah Islam daripada harta. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.